Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita akan nonton Isenda lagi. Dan kita nonton Isenda animasi Yajuj Majuj keluar sama hancurnya. Nah, tapi jangan lupa like, subscribe, lonceng dan share-nya. Jangan lupa puasanya juga. Jangan lupa like, subscribe, share, loncengnya juga di channel Isenda. Kita langsung mulai aja. Nih sama cerita kakak ada ini yang belum tahu, tonton videonya dulu ya biar paham alur ceritanya. Sekarang mereka udah gede dan pernah sih, tapi rada lupa. Saat itu dunia dalam keadaan makmur, tak ada lagi orang yang kesusahan. Namun selama itu masih ada ganjalan di hati si kakak. Karena sampai saat ini mereka belum menemukan kedua orang tuanya. Meninggalkan mereka ketika peristiwa Dukhon terjadi. Si kakak merasa sedih dan berharap suatu hari nanti bisa bertemu kedua orang tuanya lagi. Di suatu hari ada kabar menggemparkan jika Yajuj Majuj berhasil membobol temboknya. Semua orang yang taat harus hijrah ke Gunung Tur mengikuti Nabi Isa. Maka si kakak dan adiknya pun ikut mengungsi. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan tetangganya dahulu. Kemudian mengabarkan jika ternyata orang tuanya masih hidup dan tinggal di suatu desa. Namun karena sudah tua, mereka tidak bisa ikut berhijrah. Mereka pun segera berbelok ke arah menuju desa tersebut untuk menolong kedua orang tuanya. Maka perjalanan adik kakak yang akan menempuh banyak bahaya ini pun dimulai. Ayah, ibu, baik-baiklah di sana. Tunggulah kami. Dek, simpan ini senjata langka. Sisa dari zaman perang dahulu. Gunakanlah jika dirasa sudah sangat terdesak. Baik, Kak. Setelah tembok Zulkarnain runtuh, Yajuj Majuj keluar dari wilayahnya. Mereka bergerak dengan cepat ke segala arah. Begitu melihat makhluk lain selain bangsa mereka, mereka langsung menyerang. Tidak memandang apakah itu orang tua, muda, wanita, anak-anak, semuanya dieksekusi. Pastinya ada yang mencoba melawan, namun karena kalah jumlah, pada akhirnya yang melawan bisa dikalahkan. Mereka terus bergerak menginvasi kota demi kota, wilayah demi wilayah, negara demi negara, hingga semuanya mereka bisa kuasai. Mereka tak kenal ampun dan tak kenal lelah. Masuk ke Asia, ke Indonesia, kemana-mana. Nah, ini bapak sama ibunya. Ibu, ayah, ibu, kami sangat merindukan kalian, nak. Ini udah bulan puasa berapa ya, guys? Kedua lucu, guys. Artinya 3 hari lagi udah selesai. Mereka memacu kudanya dengan cepat. Sementara di tempat lain, Yajuj Majuj kembali menaklukkan sebuah kota dan mereka mengeliminasi eliminasi. Gila, di sensor darahnya di hijau. Mereka berangkat melewati kota ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun kini sudah luluh lantak. Sepertinya kota ini baru saja dihancurkan. Di sepanjang jalannya ditemui banyak mayat bergelimpangan. Hingga sampailah mereka di pusat kota, mereka sangat terkejut. Ditemuinya ribuan kepala manusia yang ditumpuk membentuk raksasa. Wajar saja mereka ini dijamin masuk neraka karena sangat luar biasa kekejiannya. Dari arah belakang tiba-tiba ada seseorang yang menyerang. Wah, kena kudanya. Aduh. Ini aku paling bingung kenapa adiknya lebih besar daripada kakaknya. Set, menghindar. Bawa pistol. Revolver kayaknya itu. Habis masih ada pula. Enak. Kakak, pergilah, bawalah ibu dan ayah, biar aku yang menahan mereka semua. Kalian harus tetap hidup. Tidak, adik, ayo kita pulang bersama-sama. Mereka makin banyak, Kak, cepatlah pergi. Kakak. Ya, dikalahkan dong. Lukaku lebih parah dan kita takkan bisa menghadapi mereka semua. Kakak, ayah, dan ibu masih punya kesempatan untuk hidup. Pergilah, Kak, aku akan menunggu waktu agar kakak bisa membawa ayah dan ibu ke tempat yang aman. Ayah, ibu, bawalah kakak. Kalian harus selamat. Weh, shotgun no ammo. Sebentar lagi kita sampai. Itu di depan ada gua. Ayo kita masuk ke sana. Kemarilah kalian semua. Coba. Kena coba lagi.
Iya. Adit. Yajuj Ya, bunuh Majuj diri dong. terus berdatangan seperti ombak yang menyapu daratan. Gelombang-gelombang terlihat seperti tak ada habisnya, menyebar ke segala arah dengan cepat. Setiap desa dan kota yang didatangi dihancurkan, dan setiap makhluk yang mereka temui Gila, dieliminasi. udah pakai senjata teknologi pun masih kalah. Bisa menahan laju rambling ini. Setiap pasukan yang ditemuinya pada akhirnya akan selalu dikalahkan. Satu demi satu negara-negara jatuh, dihanguskan dan penduduknya dibantai. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Dimanapun mereka berada, Yajuj Majuj bisa mengendusnya. Kecuali mereka yang kini berdiam di Gunung Tur bersama Nabi Isa. Mereka aman dari serangan makhluk ganas ini. Demikian pula dengan kakak, ayah, dan ibu. Mereka terlindungi dan sehat walafiat. Ketika saatnya tiba, makhluk-makhluk ini binasa. Aku akan mencarimu, Dek. Biarkanlah kami menguburkan jasadmu dengan layak. Kau adalah pahlawan bagi keluarga ini. Setelah Yajuj Majuj puas membuat kerusakan di bumi, dari timur hingga barat sudah tak ada lagi wilayah yang tidak ditaklukkan Selatan oleh sama mereka. utara nggak Semuanya seperti hancur tak tersisa. Kemudian pemimpin mereka berkata, Sekarang sudah tak ada lagi penduduk. Ah, ntar nembak. Saatnya kita binasakan juga penduduk langit. Nah, tuh kan. Panah-panah kalian ke langit. Tapi ntar kena panah-panah tipu mereka ini. lemparkan ke langit. Namun Allah membuat tipu daya kepada mereka. Nah, tuh kan. Panah-panah mereka Allah buat menjadi berlumuran darah. Nah, Kemudian mengembalikannya ke tanah. Lihatlah, Se- panah kita mengenai mereka. Tuhan dan para malaikat sudah Ketipu mereka. kini sudah tak ada lagi penduduk bumi dan langit yang tersisa. Semuanya sudah kita kalahkan. Mereka pun berpesta merayakan kemenangan mereka. Ketika mereka berada dalam puncak kesombongan ini, Allah menurunkan wabah penyakit yang mengenai ras mereka saja. Mereka pun satu persatu bergelimpangan lalu menemui ajalnya. Bayangin aja, ketika mereka berada dalam puncak kejayaannya, Allah mengirim makhluk paling kecil yaitu ulat atau virus atau bakteri yang membunuh mereka. Pada akhirnya, Gila, ulat 1 senti aja dikalahkan oleh makhluk Allah membunuh. yang berukuran kecil. Sementara di luar sana, Yajuj Majuj berpesta, memakan semua makhluk yang mereka temui. Sebaliknya di Gunung Tur, kondisi kaum muslimin dalam keadaan kelaparan. Stok makanan mereka hampir habis, mereka terisolasi namun gak berani keluar karena takut Yajuj Majuj. Melihat kondisi yang seperti ini, maka seseorang di antara mereka menemui Nabi Isa. Wahai Nabi Allah, kondisi kami di sini sangat memprihatinkan. Bisakah engkau berdoa kepada Allah agar Yajuj Majuj dibinasakan? Ya, Maka Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah dibinasakan agar aja. Yajuj Majuj mendapat azab. Lalu Allah pun mengabulkannya dengan dimunculkannya wabah penyakit yang menjakiti mereka. Namun dalam hadis disebutkan jika yang menyerang mereka itu adalah sejenis ulat. Hingga tak tersisa Yajuj Majuj semuanya sudah terkapar di tanah. Kemudian diutuslah 4 orang paling pemberani untuk melihat keadaan di luar. Maka sejauh mata memandang, dilihatnya mayat Yajuj Majuj berada di mana-mana. Lalu samar-samar terlihat dari jauh ada sosok tinggi besar. Oh, apa tuh? Yang aku gak ada deh ceritanya. Yajuj Majuj. Adek. Oh, Kakak. Adek lah, tah. Alhamdulillah, kamu selamat, Dek. Iya, Kak. Jadi begini ceritanya, di saat-saat terakhir aku menggunakan dinamit yang kakak berikan. Tapi ternyata sebagai makhluk itu mengejar kakak, ibu, dan ayah. Lalu dengan sekuat tenaga yang aku miliki, aku melemparkan dinamit ini ke mulut goa, agar makhluk itu tak bisa masuk. Kena LPG juga. Pada saat itu tenagaku sudah habis, aku hanya bisa pasrah saja. Namun ketika mereka mau mengeksekusiku, di luar dugaan seseorang yang paling jagoan di antara mereka menghentikannya. Kelasnya mungkin warrior, ranknya tingkat S. Kemudian dia melumpuhkanku dalam sekali pukul. Lalu dia berkata, Stop, jangan bunuh dia. Berani membunuhnya, maka dia akan berhadapan denganku. Setelah keluar dari balik tembok, baru kali ini aku melihat ada manusia sekuat dia. Tak ada kesenangan bertarung yang terdapat di sini. Semuanya maha lemah. Aku ingin lawan dengannya nanti ketika dia sudah kuat lagi. Bawalah dia sebagai tawananku dan sembuhkan luka-lukanya. Tak sabar, aku ingin segera bertarung dengannya. lalu aku pun dibawa oleh mereka ke barat mereka. Dan beberapa hari tak sadarkan diri. Aku nggak tahu berapa lama tak sadarkan diri. Namun begitu sadar, badanku rasanya sakit semua. Aku hanya bisa duduk sambil bersandar saja. Sambil melihat kegiatan kedua orang yang menjagaku ini. Aku mengusap tembok untuk bertayamum, lalu sholat. Dalam keadaan seperti ini, aku banyak mendoakan kakak, ayah, dan ibu agar mereka semua selamat dan bahagia. Kemudian aku pingsan lagi, gitu aja terus selama beberapa hari. Waktu pun terus berlalu, entah berapa lama. Kini kondisiku semakin membaik, aku sudah bisa sedikit mengangkat badan. Di luar aku perhatikan, sepertinya kedua orang yang menjagaku kurang sehat. Wajahnya pucat dan batuk-batuk. Begitu pula dengan prajurit yang lainnya. Hingga suatu waktu, satu persatu dari mereka berjatuhan dan banyak yang mati. Sepertinya mereka terkena penyakit. Kemudian datanglah si warrior yang kuat itu dalam keadaan sempoyongan. Dia menghunuskan pedangnya, tapi belum sampai ke sini sudah ambruk.
Bajunya keren juga. Setelah mereka terkapar semua, aku memaksakan diri untuk berjalan lalu pergi dari markas mereka ini. Di sepanjang jalan, aku melihat mayat mereka tergeletak di mana-mana. Hingga sampailah aku di sini bertemu dengan kakak. Orang-orang yang memantau keadaan di luar telah kembali ke Gunung Tur. Lalu dikabarkan jika Yajuj Majuj sudah binasa, maka seluruh kaum muslimin pun bergembira. Tapi kemudian mereka berpikir bagaimana caranya membersihkan mayat Yajuj Majuj ini yang tak terhitung banyaknya. Dari timur hingga barat, daratan dipenuhi oleh bangkai yang berbau busuk. Kemudian Nabi Isa dan kaum muslimin kembali berdoa meminta permohonan kepada Allah. Tak lama setelah itu, sinar yang tadinya terang benderang berubah menjadi gelap. Ternyata muncul jutaan burung besar yang saking banyaknya burung-burung ini sampai menutupi sinar matahari. Burung yang lehernya sebesar leher unta ini mendarat lalu membawa Yajuj Majuj. Satu mayat diambil menggunakan paruhnya dan dua lagi dicabit pakai kedua kakinya. Kemudian mayat-mayat ini dilemparkan ke tengah samudra yang luas. Setelah semua bangkai Yajuj Majuj dipindahkan, bumi masih tetap kotor karena tetap menyisakan banyaknya darah dan bau busuk. Lalu turunlah hujan deras selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Yang menyapu sisa-sisa kotoran Apalagi ini. dunia pernah Sehingga dulu bumi pun menjadi bersih setelah sebelumnya suara penuh Windows. dengan kotoran. Dulu Muslimin yang dipimpin dunia oleh pernah Nabi Isa turun dari gunung hujan untuk 2 juta melanjutkan kehidupan tahun. di bumi Gila. setelah bersih dari Yajuj Majuj. Mereka yang tersisa adalah orang-orang yang 100% beriman dan taat. Lalu apa yang terjadi ketika bumi hanya diisi oleh orang-orang soleh saja? Maka kehidupan akan berkah. Langit dan bumi mengeluarkan limpahan rezekinya. Hewan ternak dan buah-buahan tumbuh subur bahkan ukurannya besar-besar. Manusia tak lagi hidup kekurangan dan tak ada lagi yang miskin. Sudah dipastikan saat itu tak ada lagi pemuda yang menjomblo. Dan tak ada lagi yang takut nikah gara-gara takut miskin seperti mental para pemuda di zaman Dajjal. Pada saat itu, orang-orang kaya kesulitan ketika menawarkan emasnya untuk disedekahkan. Tak ada satupun yang mau menerima karena semua orang sudah merasa hidupnya sudah cukup. Bagi mereka, sholat 2 rakaat lebih penting dari dunia dan seisinya. Masa inilah yang dikatakan sebagai masa keemasan, masa kemakmuran dan kedamaian hidup di dunia. Masa di mana sudah tak akan ada lagi peperangan. Ya. Udah dulu ya guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan loncengnya. Dan jangan lupa puasanya juga guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan loncengnya kepada channel Isna. Waalaikumsalam guys. Dah.